Dokter segera memberikan suntikan agar Mona kembali tenang dan tak lagi mengamuk. Pasangan suami istri itu hanya bisa menangis melihat putrinya yang sangat terpukul dan berubah menjadi pemurung setelah mengetahui bahwa dirinya tak bisa punya anak, meskipun Dava tak mencintai Mona. Namun ia tidak bisa lepas tanggung jawab begitu saja. Dava tetap mengurus Mona selama di rumah sakit dan selama masa pemulihan. Semenjak fakta kebenaran penyebab Mona dan Dava tak punya anak terkuak, Burhan dan Mira tak bisa lagi menyudutkan maupun menyalahkan Dava karena semua kekurangan ada di pihak Mona. Sayang, Mona memeluk Dava dari belakang saat pria tampan itu sedang berdiri di balkon kamar mereka. "Ada apa?" Dava menjawab, namun ia tidak melihat ke arah Mona sedikit pun. Mona semakin mengeratkan pelukannya sembari menyandarkan kepalanya di punggung sang suami. Namun, apa yang Mona lakukan bukannya membuat Dava merasa nyaman, malahan membuatnya risih dan segera melepaskan pelukan sang istri. "Lepasin, kamu mau buat aku mati." Dava memberi jarak. Di antara mereka, Mona mencelos dengan tangan yang menggantung udara. "Kamu marah sama aku?" tanya Mona dengan perasaan yang semakin sensitif. "Coba kamu pikir pakai otak. Selama ini, kamu tahu dan kamu sadar jika kamu bermasalah makanya kita nggak bisa punya anak. Tapi kamu diam dan ikut menghakimi seolah-olah di sini, aku yang mandul, sedikit pun tidak ada pembelajaran yang keluar dari bibirmu. Ketika orang tuamu menghina dan menjadikan aku bahan olok-olokan di depan publik. Kamu tahu nggak gimana malunya aku?" Kesal Dava kembali mengeluarkan unek-unek yang ada di dalam hatinya. Air mata Mona mulai menetes dan ia menyesali hal itu. Tadinya Mona menganggap Intang penyakit yang ia derita, bahwa penyakit itu pasti bisa sembuh sendiri. Padahal dokter sudah memberikan penjelasan panjang lebar. Namun Mona sama sekali tak percaya dan ia malah tetap hidup biasa saja dan baru minum obat ketika rasa sakitnya sudah tak tertahankan. "Maafkan aku sayang, tadinya aku pikir penyakit itu akan sembuh dengan sendirinya dan tidak akan menjadi masalah bagi kita untuk punya anak," sahut Mona menjelaskan. "Astaga, kamu ini lulus S1 loh. Tapi kenapa pemikiran kamu seperti orang yang tidak berpendidikan? Yang namanya sakit kanker mana bisa dianggap enteng?" Dava semakin kesal dibuatnya. "Sudahlah, tidak ada gunanya lagi berbicara denganmu." Dava pergi meninggalkan istrinya dengan rasa kesal yang menumpuk di dalam dada. Dava mengganti pakaiannya, lalu ia keluar dari dalam kamar yang kian hari terasa kian sunyi dan memang sejak awal kamar itu tidak pernah terasa hangat. Dava pergi mengendarai roda empatnya dengan tujuan dan arah yang tak pasti, namun untuk saat ini, Dava hanya ingin lari kenyataan yang membelenggunya. Sedangkan di sisi lain, hari ini, Cherry sudah cantik dengan dress berwarna pink muda, dengan motif Barbie kesukaannya, rambut panjangnya dikuncir dua dengan poni depan yang membuat gadis kecil itu terlihat semakin imut dan menggemaskan. "Anak mama cantik sekali, mana wangi lagi." Maya mencium gemas pipi putrinya. "Iya dong, aku kan mau piknik sama mama dan om papa," jawab Cherry dengan riangnya. "Ya sudah, kalau begitu mama siapin bekal dulu ya." Maya mengusap lembut puncak kepala Cherry. Maya menuju ke dapur untuk menyiapkan makanan, bekal ala-ala. Sedangkan Cherry menuju ke ruang televisi untuk menunggu Fathan yang akan menjemput mereka. "Assalamualaikum," ucap Fathan ketika ia sudah sampai di depan pintu rumah Maya. "Waalaikumsalam, Om Papa," Cherry berteriak sambil berlari menghampiri Fathan. Lelaki dewasa yang masih betah menyendiri itu langsung berjongkok sembari merentangkan tangannya untuk menyambut Cherry yang langsung memeluknya dengan erat. "Anak Om Papa sudah cantik sekali. Anak siapa sih?" tanya Fathan mencolek pipi cubi milik Cherry. "Anak Mama Maya," jawab Cherry. Fathan melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah, lalu mendudukkan Cherry di atas pangkuannya. Dari arah belakang, Maya datang sembari membawa keranjang piknik
yang sudah terisi dengan minuman dan cemilan yang sudah ia persiapkan. Sudah dari tadi, Kak? Tanya Maya, menghampiri mereka. Fatan menolehkan kepalanya dan ia terkesima saat melihat Maya yang kian semakin terlihat cantik dengan aura keibuan yang membuatnya terpesona. Kak, Maya memanggil, karena Fatan hanya diam sambil menatapnya. Iya, mau pergi sekarang? Tanya Fatan, tersadar dari lamunannya. Iya om papa kita, pergi sekarang, timpal Cherry dengan antusias. Ayo kita berangkat sekarang, ajak Fatan. Cherry langsung beranjak, menarik tangan Fatan untuk segera berangkat. Maya tersenyum, sambil menggeleng kepalanya melihat Cherry yang begitu sangat dekat dengan Fatan. Cherry jangan lari-lari, seru Maya mengingatkan. Cherry malah tertawa dan semakin mempercepat langkahnya, sendirian menuju ke mobil milik Fatan. Maaf ya Kak, lagi-lagi Cherry ganggu hari liburnya. Ucap Maya, merasa tak enak hati. Gak masalah, lagi pula kakak senang bisa membuat Cherry bahagia. Sahut Fatan dengan senyumnya. Terima kasih ya Kak, udah buat Cherry gak kehilangan kasih sayang seorang papa. Maya tersenyum manis. Jangan kebanyakan bilang terima kasih, sahut Fatan. Cherry yang sudah sejak tadi berada di dalam mobil, langsung berteriak memanggil kedua orang dewasa yang sejak tadi hanya berdiri sembari berbincang. Mama, om papa ayo kita pergi. Teriak Cherry. Iya sayang, ayo kita berangkat, sahut Fatan. Mereka berdua masuk ke dalam, lalu mobil itu pun melaju ke sebuah taman bermain anak-anak yang menjadi tempat favorit Cherry. Begitu sampai di tujuan, gadis kecil itu langsung berlari menuju ke sebuah ayunan. Om papa ayunkan dong, pinta Cherry. Dengan senang hati putri cantik, sahut Fatan. Fatan menyusul Cherry, lalu mengayun lembut sang gadis kecil, yang langsung tertawa kegirangan. Lebih kencang lagi dong om papa, pinta Cherry. Fatan menambah kecepatan ayunan tersebut, hingga Cherry semakin tertawa bahagia. Maya membentangkan sebuah tikar kain piknik di atas rumput hijau yang ada di bawah sebuah pohon rindang. Maya mengeluarkan bekal pikniknya, lalu menatanya di atas tikar tersebut. Maya tersenyum melihat Cherry begitu sangat riangnya bermain bersama Fatan. Ada kehangatan yang Maya rasakan melihat kedekatan putrinya dengan kakak sahabatnya. Cherry istirahat dulu sayang, panggil Maya. Karena sejak tadi Cherry terus bermain, Fatan dan Cherry meninggalkan ayunan untuk bergabung bersama Maya. Maya mengusap lembut dahi Cherry yang dipenuhi dengan keringat. Minum dan makan dulu buahnya, titah Maya. Cherry mengangguk, lalu ia makan dan minum bekal yang sudah Maya bawakan. Kakak gak minum juga? Memangnya gak haus dari tadi menemani Cherry main? Tanya Maya, karena sejak tadi Fatan hanya dia memperhatikan Cherry yang asik makan buah stroberi kesukaannya. Iya, sahut Fatan. Ma, aku main lagi ya, pinta Cherry yang sudah memakan habis buahnya. Lihat hati-hati ya, sahut Maya. Om papa gak temenin aku main? Tanya Cherry. Cherry main sendiri dulu ya, om papa capek, jawab Fatan. Gadis kecil itu hanya mengangguk, lalu ia kembali berlari untuk menikmati permainan yang lainnya. May, kamu apa gak kepikiran mau menikah? Cherry butuh sosok seorang papa loh. Tanya Fatan tiba-tiba. Maya terkejut mendengar pertanyaan dari Fatan. Aku gak tahu, apakah aku akan menikah atau tidak kak? Kakak kan tahu statusku seperti apa? Aku takut tidak ada yang bisa menerimanya. Apalagi Cherry kan susah dekat dengan orang lain kak, jawab Maya. Iya sih. Tetapi apa kamu tidak ingin memberikan keluarga yang utuh untuk Cherry? Tanya Fatan lagi. Pengen pakai banget kak. Apalagi saat kakak udah menikah nanti. Aku gak tahu bagaimana kesepiannya Cherry nanti, jawab Maya. Raut wajah Maya mendadak sedih, karena itulah yang sudah lama Maya pikirkan. Tidak mungkin Fatan selamanya seperti itu. Dan tidak mungkin juga istrinya kelak mengizinkan Fatan membagi waktu untuk Cherry yang notabene-nya tidak ada hubungan darah apapun dengannya. Kalau misalnya kakak mau jadi papa beneran,
Untuk ceri apa kamu mau? Ujar Fatan. Maya langsung terbatuk karena tersedak air liurnya sendiri. Kakak jangan ngaco ah, Maya mengalihkan pandangannya ke arah yang lain.